ministry dimanapun berada. Kembali lagi kita datang di hadirat Tuhan di hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kita akan satu pujian. Haleluya. Penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu, cinta rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Di sepanjang minggu ini kami bisa lewati, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan lebih lagi, haleluya. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kemuliaan-Mu memulihkan setiap hati kami Tuhan. Kemuliaan memulihkan setiap hidup kami Bapa. Kami menaikkan setiap syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih Yesus, kemuliaan Yesus, kemuliaan-Mu
layak ditinggikan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan terus bersorak untuk memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang dapat menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lagi katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan menopang tangannya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam hidup kami, Bapa. Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, Jemaat Tuhan Home Ministry di setiap pos pelayanan di Jawa Barat dan di tempat-tempat lainnya. Pada hari yang berbahagia ini, kita bersyukur bahwa kita sudah ada di sini hari di mana kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan semua pekerjaan karya keselamatannya dan naik ke surga. Karena Tuhan Yesus sudah selesai dengan karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus sudah selesai dengan kebangkitannya untuk mengalahkan maut. Dan saat ini Tuhan Yesus kemudian naik ke surga sudah 40 hari kemudian berikutnya. Pada saat ini kita akan beribadah dan kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada hari ini kami boleh berkumpul di sini, bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau sungguh baik mempertimbangkan kami di tempat kami masing-masing, di setiap pos pelayanan. Dan untuk kami Tuhan, Jemaat Home Ministry, kami bersyukur juga karena kami boleh merayakan, kami boleh mensyukuri bahwa lebih daripada 2000 tahun yang lalu Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami puja sudah menyelesaikan semua karya keselamatan-Mu dan Engkau naik ke surga. Dan itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi kami. Karena itu kami mau belajar tentang hal itu Tuhan. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu menguasai hati kami supaya semua yang kami pelajari ini berasal dari Engkau dan kami semakin mengerti, kami semakin kagum dan kami semakin mengenal Engkau. Bahkan kami juga boleh mengerti apa implikasinya di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, terima kasih Roh Kudus, urapi hamba, urapi kami semua. Biarlah hanya firman-Mu yang boleh keluar dari apa yang akan hamba sampaikan untuk Jemaat Home Ministry pada saat ini, bahkan juga untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu di masa yang akan datang. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi, saya sampaikan Shalom. Karena Shalom itu adalah kabar sukacita. Shalom itu adalah berita damai sejahtera. Sama seperti saat ini kita akan belajar apa sebenarnya yang terjadi dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pertama kita akan lihat, karena kalau kita mengerti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus itu ketika hadir di dunia banyak sekali membuat mujizat. Menyembuhkan orang sakit, menculikan orang buta menjadi bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan lagi, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi ada beberapa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu untuk dirinya sendiri, atau di dalam dirinya sendiri, atau pada dirinya sendiri. Pertama, salah satunya kita lihat bahwa Tuhan Yesus ketika berjalan di atas air. Ketika berjalan di atas air itu memang Tuhan Yesus mau menghampiri murid-muridnya yang ada di tengah badai. Tapi itu Tuhan Yesus melakukannya di dalam dirinya sendiri. Itu keajaiban yang terjadi pada dirinya sendiri. Berikutnya, yang kita juga bisa lihat, Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Itu adalah mujizat yang paling besar. Karena siapa sih orang yang bisa bangkit dari kematian? Coba kita bayangkan, kita punya orang yang kita kasihi, kita kemudian menguburkan orang itu, misalnya karena satu hal yang terjadi, entah kecelakaan, dan kemudian 3 hari kemudian, orang itu ada di ruang tamu kita. Kira-kira bagaimana? Pasti kita lari. Tapi itu yang terjadi, dan itu Tuhan Yesus lakukan dengan dirinya sendiri. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Itu adalah mujizat yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Dan sesudah kebangkitannya, ada juga mujizat lain yang kita tahu itu Tuhan Yesus lakukan oleh dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Misalnya, ketika murid-murid sedang di dalam ruangan, tiba-tiba Tuhan Yesus sudah hadir. Tuhan Yesus waktu itu sudah mempunyai tubuh kemuliaan yang bisa menembus tembok. Bisa kemudian pergi ke tempat lain dalam sekejap. Dan itu adalah mujizat yang dilakukan di dalam dirinya sendiri. Bukan untuk seperti orang buta dicelikan, orang lumpuh kemudian bisa berjalan. Bukan. Nah, ini juga ketika saat ini kita juga sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, maka kita juga boleh tahu bahwa, boleh mengerti bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah satu mujizat yang besar yang terjadi pada diri Tuhan Yesus sendiri. Bisa dimengerti maksud saya?
Seperti itu. Dan semua hal yang tadi kita lihat, yang kita dengar tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada dirinya sendiri itu, atau di dalam dirinya sendiri itu, adalah hal-hal yang sebenarnya secara rasional itu tidak masuk akal. Hal-hal yang sangat, imajinatif, hal-hal yang kira-kira itu adalah bayangan orang, hanya cerita dongeng, seperti itu kira-kira. Tetapi, kalau kita baca kembali di Alkitab, kita lihat bahwa itu semua adalah fakta. Itu adalah fakta sejarah. Ada waktunya. Sehingga ketika kita saat ini sedang merayakan dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita sedang berbicara mengenai suatu fakta yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan kita juga akan lihat apa kemudian implikasinya buat kita, apa yang bisa kita pelajari, apa efeknya buat kita. Dan itu yang penting. Mari kita lihat, kita baca dari Kisah Rasul 1 ayat 19. Ini adalah ditulis oleh Lukas, ditulis berdasarkan kesaksian para rasul. Dikatakan begini, Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Coba jemaat yang dikasihi Tuhan, kita coba berpikir, kita coba membayangkan. Kita sedang berhadapan dengan satu orang. Kemudian tahu-tahu kita lihat orang itu naik melayang. Naik ke langit. Dan kemudian ditutupi oleh awan dan hilang. Kira-kira apa perasaan kita melihat hal itu? Jangan-jangan kitanya yang sedang mimpi. Betul begitu? Kalau kita cerita ke orang lain juga, nggak mungkin. Itu hanya bayangan saja. Itu hanya halusinasi. Halu kalau kata anak sekarang. Tetapi sebenarnya hal ini adalah suatu fakta. Dari mana kita tahu fakta? Pertama, hal itu terjadi pada waktu yang kita bisa cek waktunya kapan. Karena ketika Tuhan Yesus disalibkan, itu terjadi pada tanggal 14 bulan Nisan. Kenapa begitu? Itu Alkitab mencatatnya seperti itu. Karena itu adalah hari Paskahnya orang Israel. Sesudah hal itu dihitung-hitung secara sejarah, didapatinya bahwa kemungkinan besar kejadian penyaliban Tuhan Yesus itu terjadinya pada tahun 33, terjadinya pada 3 April tahun 33. Kira-kira di tanggal segitulah terjadinya penyaliban Tuhan Yesus. 3 April tahun 33. Dan kemudian ini bukan 2033 ya, tapi tahun 33. Jadi tahunnya angkanya masih sedikit. Seperti itu dari perhitungan kalender. Kemudian 3 hari sesudah tanggal itu terjadi kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu bertepatan dengan hari raya buah sulung orang Israel. Jadi bisa ditentukan waktunya. Dan 40 hari sesudah kebangkitannya, di mana kebangkitannya itu ada, kata Rasul Paulus di surat Korintus, ada lebih dari 500 orang melihat kebangkitannya. Sehingga itu pun suatu fakta sejarah yang bahkan dicatat oleh para sejarawan di luar Alkitab. Tuhan Yesus kemudian naik ke surga. Jadi bisa dihitung waktunya kapan, bisa diperkirakan waktunya kapan. Kemudian hal itu terjadi di tengah siang bolong. Jadi bukan waktu malam, tiba-tiba naik, kemudian besok, lu dari mana? Oh enggak, gue baru ke surga kemarin. Tidak seperti itu saudara. Betul-betul terjadi di siang hari dan disaksikan oleh murid-muridnya. Menurut tafsiran, jumlah murid-muridnya yang menyaksikan itu sekitar 120 orang. Kenapa saya bilang 120 orang? Karena nanti 10 hari sesudah kenaikannya itu, ada 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem yang menerima pencurahan Roh Kudus. Kemungkinan mereka lah yang hadir ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Angka tepatnya nantilah, kalau nanti kita sudah di surga, kita tanyakan langsung pada para rasul pada saat itu. Jadi, itu adalah suatu fakta, bukan fiksi, bukan dongeng. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah suatu fakta. Kemudian, kalau itu adalah suatu fakta,
kenapa Tuhan Yesus mesti naik ke surga? Kan bisa saja Tuhan Yesus kemudian, karena Tuhan Yesus pada waktu itu sudah di dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, Tuhan Yesus bisa tembus tembok. Tadi saya sempat singgung, Tuhan Yesus bisa tiba-tiba pergi ke satu tempat dan ke tempat lainnya. Kan bisa saja Tuhan Yesus sekali hilang, nggak kembali lagi, maksudnya nggak muncul lagi. Tetapi kenapa harus ada peristiwa kenaikannya ke surga? Seperti itu. Dengan cara yang seperti yang tadi kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Dan kenapa caranya juga mesti terangkat, kemudian ditutupi awan. Itu ada hal-hal yang sangat penting yang perlu kita mengerti untuk kita pelajari. Nah, pertama, kita juga bisa menyatakan bahwa itu sebuah fakta. Saya masih sambung masalah itu suatu fakta. Karena ternyata kejadian kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan hal yang tiba-tiba terjadi. Dalam arti, hal itu adalah hal yang sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Sudah dinubuatkan di dalam Alkitab jauh sebelumnya. Kita baca Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tuhan, Bapa berkata kepada Tuhan Yesus di dalam nubuat ini ayat yang oleh para rabi saat itu sekalipun, dan kita juga sekarang saat ini mengerti bahwa itu ayat nubuat tentang Mesias. Ketika Daud menulis itu adalah ayat nubuat tentang Mesias yang akan dimuliakan. Mesias yang akan dimuliakan, di mana Bapa Tuhan Elohim berkata kepada sang Mesias yang akan dimuliakan itu, duduk di sebelah kananku. Artinya, duduk di sebelah kanan adalah sang Mesias akan menerima kuasa dari Bapa. Amin. Dan kemudian hal itu dikonfirm. Kalau kita lihat di Ibrani 1 ayat 3, dikatakan bahwa ia adalah, Yesus maksudnya, cahaya kemuliaan Elohim dan gambar wujud Elohim, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan dengar kata-kata saya, penekanannya, saya lanjut. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa di tempat yang tinggi. Jadi dikatakan di Ibrani 1 ayat 3 mengkonfirm apa yang disampaikan di Mazmur 110 ayat 1, bahwa Tuhan Yesuslah yang digambarkan sebagai pribadi ilahi yang akan duduk di sebelah kanan Bapa. Amin. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan peristiwa yang tiba-tiba ada, tetapi itu memang peristiwa yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Masalah duduk di sebelah kanan Bapa itu adalah suatu istilah di dalam bahasa Ibrani. Itu artinya sebagai orang yang menerima kekuasaan. Jadi bukan tiba-tiba, oh Tuhan Yesus naik ke surga. Ini kejadiannya kok begini. Tetapi sebenarnya hal itu sudah disampaikan ribuan tahun sebelumnya. Bahkan Tuhan Yesus juga sudah mengatakan di Yohanes 14 ayat 2, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Waktu itu murid-murid kaget, Tuhan Yesus pergi kemana? Tetapi kemudian itu yang Tuhan Yesus maksud adalah kepergiannya untuk kembali ke surga. Jadi kita bisa tahu bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah suatu fakta, bukan fiksi. Tempatnya jelas di Bukit Zaitun, waktunya pada siang hari, saksi matanya banyak, dan juga ini adalah peristiwa yang sebenarnya sudah jauh disampaikan sebelumnya, sehingga kita tahu bahwa ini memang adalah suatu fakta. Amin. Kemudian kedua, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga dengan cara yang seperti itu? Kita lihat bahwa ayat tadi kita ulang lagi. Ia adalah, ini Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar wujud Elohim. Hal ini berbicara mengenai Tuhan Yesus di dalam keberadaannya sebelum turun ke bumi sebagai manusia. Saya ulangi, ayat ini mengatakan
Ia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar wujud Elohim dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ini berbicara mengenai Yesus Kristus di dalam keberadaannya yang setara dan sehakikat dengan Bapa sebelum turun ke dunia sebagai manusia. Dan kemudian ayat itu dilanjutkan dengan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus naik ke surga karena sudah selesai mengadakan karya keselamatannya dengan sempurna. Artinya, di sini juga dikatakan di ayat ini bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi ilahi yang berasal dari surga. Memang dia kemudian mengambil rupa manusia untuk melakukan karya keselamatan, untuk menebus kita, untuk mengambil alih semua hukuman dosa-dosa kita, untuk mati di kayu salib, dan untuk bangkit kembali mengalahkan maut. Dan sesudah selesai dengan semua yang dilakukannya itu, di dalam Alkitab dikatakan, sesudah dia selesai dengan melakukan penyucian dosa, dia kembali lagi ke surga. Karena memang Yesus Kristus adalah pribadi ilahi dari surga, dan sesudah dia selesai dengan pekerjaannya di bumi, dia kembali lagi ke surga. Sehingga kenaikannya Tuhan Yesus ke surga itu sebenarnya juga menyatakan keilahiannya. Amin. Jadi kalau ada orang nanya, Yesus itu tidak pernah mengaku dia adalah Tuhan, dan dia juga tidak pernah berkata, sembahlah aku karena akulah adalah Tuhan. Tidak perlu saudara itu dikatakan. Buat apa juga itu dikatakan sebenarnya? Di dalam tradisi orang Israel, itu perbuatan itu lebih bersaksi, kesaksian perbuatan itu lebih berharga, lebih tinggi nilainya daripada perkataan. Karena perkataan itu setiap orang bisa ngomong apa saja. Amin. Siapapun bisa ngaku apa saja. Pak Mul bisa ngaku bahwa Pak Mul ini adalah apa ya? Nabi ke-70 misalnya. Bisa. Siapapun bisa ngomong apa saja. Tapi perbuatan itu tidak mungkin menipu. Amin. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, artinya pertama, dia sudah sempurna menyelesaikan karya keselamatannya. Dan yang kedua, dia menyatakan bahwa dia adalah pribadi ilahi. Dia adalah Tuhan sendiri yang sesudah selesai dengan pekerjaannya, dia kemudian naik ke surga. Amin. Dan itu pertama yang perlu kita lihat. Tadi kita belajar bahwa ini bukan fiksi, ini bukan dongeng, tapi ini kenyataan. Kedua, dengan kenaikannya, dia menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Dia itu adalah pribadi ilahi yang berasal dari surga. Amin. Kemudian kita lihat, bukan itu saja, kita lihat di Yohanes 14 ayat 2. Tuhan Yesus itu, kenapa Tuhan Yesus mesti kembali ke surga? Dikatakan bahwa di Yohanes 14 ayat 2 tadi saya sempat singgung, tapi saya akan baca secara komplit. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini luar biasa sekali, saudara. Tadi sudah saya singgung bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan pergi, dia akan kembali ke surga. Dan itu kemudian dibuktikannya ketika dia naik ke surga. Tetapi selain dengan dia menyatakan keilahiannya dengan kenaikannya ke surga, dia juga sedang menyatakan kepada kita bahwa dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dengan demikian kita boleh yakin, kita boleh percaya, kita boleh pegang kata-katanya bahwa setiap kita punya tempat yang sudah tersedia di surga bagi kita. Karena ada pribadi ilahi yang pernah turun dari surga, yang sudah melakukan karya keselamatan, yang sudah melakukan karya penebusan bagi kita, yang sudah melakukan maut. Saat ini dia sudah ada di surga dan dia menyediakan tempat bagi kita. Di situ kita belajar bahwa
kita semua mempunyai kepastian keselamatan. Kita semua mempunyai kepastian terhadap hidup kekal yang akan terjadi bagi kita, bagi setiap orang. Kalau kita lihat diri kita sendiri, kita lihat sekeliling kita, saya tahu sering saya mendapat informasi dari Pak Mul, ada berita duka, Pak Doni, Pak ini meninggal, Pak Doni, Pak ini sakit dan meninggal, ada juga berita sakit dan sebagainya, dan kita dari Home Ministry kemudian melakukan pelayanan di sana. Saya selalu bilang ke Pak Mul, sampaikan penghiburan pada keluarga bahwa setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia punya pengharapan untuk hidup kekal. Karena apa? Karena semua kita yang percaya pada Tuhan Yesus punya pengharapan dan kepastian untuk hidup kekal, karena Tuhan Yesus sendiri sudah ada di surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Saya ulangi lagi bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang pasti. Kita tidak perlu takut akan maut. Setiap dari kita pasti akan mengalami maut selama kita masih ada dalam tubuh kita yang fana ini. Saya dulu muda, sekarang saya sudah makin berumur, sudah kepala 6, demikian juga teman-teman sepelayanan, dan juga Pak Mul, Ibu Yuli. Setiap kita tuh makin lama tuh makin berumur. Tubuh kita tuh makin lama makin habis, makin lemah, makin merosot. Dulu bisa lari cepat, Pastor Valdo itu, wow, itu atlet itu beliau itu. Sekarang baru lompat, masukin basket, kakinya udah sakit, saudara. Ototnya yang dulu kuat sekarang untuk menampung tubuhnya udah bermasalah. Dan itu terjadi untuk semua orang. Kekuatan kita makin lama makin merosot. Tetapi sekalipun kekuatan kita makin merosot dan tubuh jasmani kita makin lama makin hilang tenaganya, bagi kita sudah tersedia rumah di surga. Amin. Bagi kita, saya katakan sekali lagi, bagi kita sudah ada kepastian kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Bahkan lebih lagi daripada itu, status kita pun, kita sudah menjadi warga kerajaan surga, karena Tuhan Yesus sudah ada di surga menyediakan tempat bagi kita. Contohnya seperti ini. Misalnya, ini ada Pastor Dedi nih. Kan denger tuh dulu pernah ada katanya kabur aja deh. Kemarin baru di komen tuh saya dengar itu, kabur aja deh, maksudnya kabur keluar Indonesia, karena di Indonesia tuh makin lama makin gelap katanya. Ada orang-orang yang mengatakan seperti itu ya, buat kita enggak lah, tapi ada seperti itu. Misalnya Pastor Dedi kemudian kirim surat nih ke kedutaan Amerika, oke, saya minta jadi warga negara Amerika gitu. Nah, ternyata dikabulkan. Kemudian dikabulkan sehingga Pastor Dedi itu namanya di Amerika itu sudah kemudian dijadikan warga negara Amerika. Sudah dikatakan statusnya bukan lagi warga negara Indonesia, tapi warga negara Indonesia. Sekalipun Pastor Dedi masih tinggal di Pulau Gadung, masih tinggal di daerah Kelapa Gading, masih bawa motor kemana-mana di Jakarta, tapi Pastor Dedi itu adalah seorang warga negara Amerika. Dan kalau ada apa-apa yang terjadi, dia akan kembali ke Amerika. Jadi walaupun masih di Jakarta, tapi dia adalah warga negara Amerika yang ada di Jakarta. Mengerti maksud saya? Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku menjadikan tempat bagimu, memastikan status kita sebagai warga kerajaan surga, kita semua saat ini menjadi warga kerajaan surga yang sedang hidup di dunia. Mengerti? Kita adalah warga kerajaan surga yang hidup di dunia. Makanya dengan demikian di ayat lain dikatakan bahwa kepada kita semua diberikan kuasa. Kuasa apa? Kuasa kerajaan surga yang kita bisa pakai dalam kehidupan kita di dunia ini.
Dikatakan di Matius, dikatakan bahwa apa yang kita ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kita lepas di dunia terlepas di sorga. Karena apa? Karena otoritas surga itu sudah diberikan kepada kita sehingga kita mampu melakukan hal-hal besar dengan kuasa surga yang diberikan pada kita. Karena kita adalah warga kerajaan surga, walaupun kita masih hidup di dunia ini. Alasannya karena Tuhan Yesus sudah ada di surga dan Dia ada di surga untuk menerima segala kuasa, dan kuasa itu diberikan kepada kita supaya kita bisa menjalani hidup kita di dalam kuasa itu. Amin. Itu implikasi dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk kita. Berikutnya, ini yang terakhir. Karena sebenarnya hal ini sangat luas, tapi hanya saya akan mengambil beberapa hal saja yang perlu kita pelajari. Ini masalah kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga, kemudian tertutup awan. Ini saya mau kasih tahu ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan naik sampai awan, jangan salah. Kalau kita baca di kisah para Rasul 1 ayat 9 dikatakan bahwa sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya. Jadi bukan naik sampai awan, bukan, tetapi masih terangkat, masih terlihat oleh murid-muridnya, kemudian ditutupi oleh awan. Dan itu bukan awan yang dari atas, bukan. Nanti kita lihat kenapa seperti itu. Hal itu juga, Bapak Ibu Saudara, itu Tuhan Yesus sedang menyatakan suatu hal yang sangat luar biasa. Karena di dalam perjanjian lama, di dalam pemikiran orang Israel, kita baca satu ayat dulu ya. Dikatakan bahwa ini baca ayatnya, saya ambil Mazmur 68 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Saya ulangi, dikatakan oleh pemazmur, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah siapa? Ialah Tuhan. Di dalam kosmologi atau pemikiran orang Israel, yang kemudian Tuhan adalah pribadi yang selalu mengendarai dan berselubung awan. Bisa dimengerti ya? Kalau kita balik lagi ke cerita-cerita perjanjian lama, ketika Tuhan hadir, selalu ada awan di situ. Karena awan itu bukan awan yang di langit sana, awan itu adalah awan kemuliaan. Jadi ketika Tuhan Yesus naik dan tertutup oleh awan, Tuhan Yesus juga sedang mengatakan bahwa akulah Dia, akulah Tuhan, akulah Yahweh. Dan mereka mengerti hal itu. Jadi ini juga adalah pengakuan keilahiannya. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Bukan hanya ketika Dia naik ke awan dan awan itu menyatakan bahwa Dia adalah Yahweh, tetapi juga dengan Dia naik ke awan, sebenarnya Dia sedang menyatakan bahwa Dia adalah imam besar yang sudah mengatasi langit. Kita baca ya dari Ibrani tentang hal itu. Bentar. Oke, ada satu ayat tentang imam besar dari dalam kitab Ibrani yang mengatakan bahwa karena itu Ibrani 4 ayat 14 mengatakan beginilah firman Tuhan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Elohim, baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi Tuhan Yesus naik dan naiknya itu
ditutup oleh awan-awan, tadi saya sudah katakan bahwa itu artinya dia sedang juga menyatakan bahwa dia adalah Yahweh, dia sama dengan Bapa, dia sama seperti Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Tetapi di situ juga dia sedang menyatakan bahwa dia adalah imam besar yang sudah selesai dengan semua pekerjaannya di dunia, dan dia kemudian kembali ke surga, seperti tadi saya sudah nyatakan. Tetapi dia sedang menyatakan bahwa ketika dia kembali ke surga, dia sedang melaksanakan fungsinya sebagai imam besar. Dan kita tahu bahwa imam itu tugasnya adalah mewakili jemaat untuk menghadap Tuhan. Itu menjawab pertanyaan, karena orang bisa nanya, sesudah naik ke surga, Tuhan Yesus ngapain aja? Apa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa saja seperti dikatakan di ayat-ayat tadi? Jadi kalau begitu Tuhan Yesus udah gak ada kerjaan dong. Tidak seperti itu. Karena dikatakan di Ibrani 4 ayat 14 ini, bahwa dia adalah imam besar yang melintasi langit, artinya melintasi awan-awan seperti yang dilihat oleh murid-muridnya, supaya dia menyatakan pada mereka bahwa saat ini saya sudah masuk ke hadirat Bapa dan saya menjadi imam besar di mana saya akan melayani engkau sebagai seorang imam besar. Dan fungsi imam besar adalah mewakili jemaatnya untuk membawakan doa-doa kepada Tuhan. Jadi saat ini ketika kita berdoa dan kita berdoa di dalam nama Yesus, kita bisa percaya bahwa doa kita sampai di hadapan Bapa karena kita mempunyai seorang imam besar agung yang sudah ada di hadapan Bapa yang terus menjadi juru syafaat untuk semua doa-doa kita. Amin. Betapa luar biasanya apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita dengan kenaikannya ke surga. Kita percaya bahwa itu adalah suatu fakta, bukan fiksi. Kita juga tahu dengan kenaikannya ke surga, dia itu menyatakan dirinya sebagai pribadi ilahi yang dari surga dan kembali ke surga. Dia juga menyatakan bahwa tugasnya di bumi sudah selesai, sudah sempurna. Karena itu dia kembali ke surga. Kita juga belajar bahwa dengan naiknya ke surga ditutup oleh awan-awan yang permai, ditutup oleh awan-awan, dia sedang menyatakan, akulah adalah imam besar bagi kamu yang melintasi awan yang masuk ke hadirat Bapa supaya aku menjadi juru syafaat bagi kamu. Amin. Dan juga dikatakan bahwa dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sehingga dengan kenaikannya ke surga, kita boleh sangat percaya bahwa kita mempunyai kepastian kehidupan kekal. Dan kita juga adalah warga negara surga. Sehingga buat kita, hidup atau mati itu bukan masalah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena status kita, baik hidup atau mati, kita adalah warga negara surga. Dan kalau kita sudah selesai dengan tugas kita di bumi ini, maka bagian kita adalah kembali ke tempat asal kita, ke tempat status kita yang sesungguhnya, yaitu sebagai warga kerajaan surga. Sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita, dan kemudian kita akan menghadirkan atau membangun atau memulihkan kerajaan surga di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga itu memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, dan terima kasih Tuhan Yesus untuk semua keajaiban yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami belajar, kami boleh mengerti bahwa Engkau Tuhan yang sudah naik ke surga, bukan sebagai suatu dongeng, tetapi Engkau betul-betul sudah naik ke surga. Dan sebagai pribadi ilahi yang sudah ada di surga, Engkau juga menyediakan tempat bagi kami. Engkau juga sebagai imam besar yang selalu membawakan doa-doa kami, yang selalu bersyafaat bagi kami, dan juga Engkau memberkati kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua itu. Dan biarlah ya Tuhan, itu boleh menguatkan kami di dalam menghadapi seluruh kehidupan kami saat ini. Karena kami tahu
Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami juga mempunyai kuasa untuk menjalani kehidupan kami dengan kuasa surgawi yang sudah diberikan kepada kami oleh Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kami. Terpuji-pujilah namamu. Kami naikkan doa kami ini hanya dengan satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami, Penebus kami, Juru Selamat kami, dan Imam Besar kami. Kami sudah berdoa dan kita sudah diberkati, katakan bersama. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita dan sekaligus juga untuk menerima berkat. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh disukacitakan oleh ibadah ini, oleh puji-pujian yang kami boleh naikkan, oleh firman-Mu, juga oleh semua perkumpulan kami bersama dengan saudara-saudara kami. Terima kasih. Dan saat ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Minta ya Tuhan, semua sukacita yang boleh kami rasakan pada ibadah ini boleh kami bawa terus ya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami semakin yakin bahwa kami semua adalah warga kerajaan surga. Pada kami ada rumah yang sudah disediakan, ada tempat yang sudah disediakan di surga untuk kami. Dan kami boleh berjalan dengan kuasa-Mu. Kami juga boleh sangat yakin bahwa kami mempunyai seorang juru syafaat yang selalu mendoakan kami ke hadapan Bapa di hadirat Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, Engkau memberkati mereka satu persatu Tuhan. Jika ada yang mempunyai pergumulan-pergumulan, baik masalah kesehatan, baik masalah ekonomi, biarlah ya Tuhan berkat-Mu ada bagi mereka, memberkati mereka, memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan, karena kuasa-Mu adalah kuasa di atas segala sesuatu. Engkau saat ini ya Tuhan adalah sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Engkau penerima kuasa atas alam semesta ini. Kuasa itu kiranya mau menyembuhkan kami semua. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami akan pulang, minta berkat-Mu menjaga kami Tuhan. Karena itu ya Tuhan, mari jemaat kita bangkit berdiri dan kita terima dan aminkan berkat Tuhan yang akan diucapkan bagi kita semua. Angkatlah tangan kita, angkat juga hati kita, pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Karena segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kotamu dan diberkatilah tempat bekerjamu. Diberkatilah buah tanganmu, yakni setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah keluarga dan orang tuamu. Diberkatilah pasanganmu dan saudara-saudaramu. Diberkatilah juga anak-anakmu, menantu dan cucumu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Engkau juga tidak akan meminta-minta tetapi memberi. Engkau tidak akan mengemis tetapi menjadi kaya, dan engkau akan menjadi berkat di tengah dunia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Bapa Surgawi, Yahweh namanya, cinta kasih dari Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang penuh kasih karunia, juga persekutuan yang indah dan intim oleh Ruach HaKodes, Roh Kudus, akan selalu bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai engkau datang kembali di dalam awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa, kiranya semua diberkati, dan kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Bagi Rajaku yang duduk di atas tahta, bagi Anak Domba segala pujian. Dalam kemuliaan meminta selamanya, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.